Bagaimana hukum mencari rezeki dengan cara menyingkirkan teman kerja? Ini Bu, ini kalau saya lihat ini bukan bertanya, ini mau menyindir ini. Saya ikut tes dosen bahasa Arab, test of Arabic language, foreign language, lulus. 200 soal tes potensi akademik, lulus. Tes mengajar, lulus. Audisi dengan 4 guru besar, lulus. Tinggal lagi bertemu dengan orang paling nomor 1 di kampus. Saingan 2, saya 1 lagi. Datang orang ngajak saya, ayo kita silaturahim sama pejabat man. Saya bilang sama mak saya, mak, ya, aku mau silaturahim sama pejabat. Mau bilang bahwa aku S1 Mesir, S2 Maroko, aku bahasa Arab, begitu begini begono. Kata mak saya, kalau lulus kau gara-gara kau melobi pejabat itu, sebetulnya yang pantas lulus orang yang 1 lagi itu, makan haram kamu. Mendengar cakap dia saya takut, akhirnya saya enggak lobby itu. Saya serahkan sama Allah, akhirnya saya lulus juga. Bayangkan kalau saya singkirkan dia, padahal yang layak lulus sebetulnya dia. Dialah yang layak sebetulnya. Tapi karena saya lobby lulus saya, maka gaji saya haram, uang sertifikasi haram, pensiun haram, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, haram semuanya. Nauzubillah. Jangan makan haram, jangan belah bambu, pijak 1 angkat 1, jual beli bisnis hindari 3. Yang pertama ghish, tipu. Yang kedua zulm, aniaya. Yang ketiga gharar, ketidakpastian, judi, gambling. Nauzubillah. Kertas terakhir terkait riba. Riba itu kalau ada penambahan biaya jika kita ingin berutang atau itu dilarang. Benar nggak ya Pak Ustadz? Di bank syariah atau di pegadaian tetap ada penambahan biaya dan lain-lain, yang bagaimana itu Pak Ustadz? Bank syariah tidak boleh buka kalau tidak ada dapat fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, Kiai Haji Khalil Nafis. Barulah BCA syariah, HSBC syariah, dan lain-lain syariah itu baru boleh buka. Dan dia mesti ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, barulah dia boleh. Lalu penambahannya itu apa Pak Ustaz? Nah, ini agak jelimet sedikit. Ini kira-kira kalau saya jelaskan nih masih konsen? Masih? Saya nggak konsen lagi. Saya datang ke Adrian Bank, Bang Adrian Bank. Lalu saya bilang, Pak Adrian Bank, ya, saya mau pinjam uang. Berapa Pak Ustadz? 100 juta. Beliau kasih 100. Nanti bayarnya 120. Yang 20 itu apa namanya? Riba. Bertambah, bertumbuh, berkembang, itu arti riba. Bertambah, bertumbuh, berkembang, itu arti riba. Tapi jangan gara-gara ini kamu riba sekarang ya. Bertambah, bertumbuh, berkembang, itu riba. Dah konvensional Arab. Lalu saya datang ke MRBJ Syariah. Ternyata ada satu masjid di Tangerang Selatan itu yang dulu pernah punya aset 8,7 miliar untuk memberikan bantuan-bantuan. Mereka sudah berubah tidak hanya sebagai masjid, tapi sudah jadi Bank MRBJ Syariah namanya. Amin. Ragu pula orang nih mengaminkan. Lalu saya datang ke MRBJ Syariah. MRBJ Syariah, saya mau minjam uang 100 juta. Haram minjam uang, bayar uang. Karena uang dengan uang bertambah riba. Ustadz, untuk apa Pak Ustadz? Saya mau beli mobil. Oh, kalau begitu solusinya begini. MRBJ membeli mobil itu cash. Sekarang mobilnya punya siapa? Punya MRBJ. Lalu MRBJ menjual ke saya dengan angsuran.
Saya yang nggak ngerti merasa sama. Sama aja. Kemarin waktu di Adrian Bank nambah juga. Ini dengan MRBJ nambah beda. Dengan Adrian Bank nambah uang dengan uang. Dengan MRBJ uang dengan barang. Maka uang dengan uang riba. Uang dengan barang tidak riba. Jelas? Itulah sampel contoh pada bank syariah. Tapi kenyataannya bank syariah nggak ada beli mobil Pak Ustadz. Namanya taukil. Ini uang kami bank, jual belinya kami wakilkan ke bapak. Bapak yang membeli mobil. Jadi di situ ada akad. Ribet Pak Ustadz, makanya nggak usah dipikirkan. Kan udah aku bilang tadi. Kadang jamaah ini kalau masalah agama ini dia mau detail. Padahal waktu disebutkan dalilnya pusing juga dia. Kenapa orang ketika masalah mobil dia nggak mau detail? Mobilnya rusak, dibawanya ke bengkel, diserahkannya aja. Kenapa nggak pernah nanya bengkel yang mana kabelnya, yang mana aliran listrik? Kenapa nggak pernah kau tanya? Kenapa waktu handphone rusak kau kasih ke servis kau nggak tanya? Kenapa dalam masalah agama ini kau tanya betul Ustaz tuh mana dalilnya? Mazhab apa? Sumbatkannya cocoknya nih ke mulutnya. Jadi dalam masalah agama ini serahkan kepada fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kenapa waktu naik pesawat nggak kau ketuk pintu pilot itu nanya, Pak pilot ini matic atau manual? Serahkan aja kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi dalam masalah ekonomi syariah itu yang mengeluarkannya namanya Dewan Syariah Nasional. Tapi adik-adik anak muda yang mau detail, ya nggak salah kalau mau bertanya dalilnya apa, dia mau ilmiah. Tapi bagi yang nggak mau, terima saja fatwanya. Maka Bank Syariah Nasional yang ada di Indonesia, BSI, Muamalah, itu semua sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Jangan dengarkan orang-orang yang mengatakan bank syariah ternyata tidak syariah. Ternyata dia buat bank sendiri yang bunganya lebih tinggi. Ustaz tahu dari mana? Saya ini tahu, saya semua. Saya kan ada intel-intel saya. Saya tanya, itu orang-orang yang mengatakan tidak syariahnya bank syariah itu kemana jamaah dia duitnya? Mereka punya bank sendiri Pak Ustaz. Oh, udah cukup. Pantasanlah dia nyerang bank syariah. Rupanya dia nggak mau jamaah itu nabung ke bank syariah. Bank syariah ini kita yang menghidupkannya. Kalau nggak kita hidupkan mati bank syariah ini. Tahu berapa sekarang perkembangan bank syariah Indonesia? 7%. Padahal kita kan mayoritas. Makanya saya kalau diundang ceramah di bank-bank konvensional tuh saya gas aja. Bank konvensional, pegawainya, direkturnya, yang menabungnya, makan haram, riba, saya bilang. Makanya saya kalau udah diundang di bank konvensional pasti nggak diundang lagi. Sakit hati orang itu. Saya diundang lagi Ustaz itu tadi. Makanya beralihlah ke bank syariah. Silakan mau ke BSI, mau ke bank muamalah, yang penting bank syariah supaya bangkit bank syariah di Indonesia ini insyaallah. Biasa saya ceramah itu 1 jam, mestinya jam 9.12, selesainya mestinya jam 10.12. Ini kok bisa jadi jam 10.22? Ini sudah melanggar kode etik. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan hati kita selalu tenang. Apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan saya dulu yang mengamalkannya dan diamalkan oleh jamaah. Ala hazihi niyah al-Fatihah.